Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel review. Kali ini saya akan membahas sebuah kisah nyata dari Timur Tengah. Film ini ditulis oleh Darin J. Salam. Film ini berdurasi 92 menit dan dirilis pada 21 Oktober 2022. Film ini bercerita tentang seorang gadis remaja Palestina berusia 14 tahun yang menyaksikan pasukan pendudukan Israel menyerbu desanya dan mengeksekusi warga sipil dalam tragedi Nakba 1948. Langsung saja kita review film Farha 2022. Pada tahun 1948, di salah satu negara Timur Tengah, yakni Palestina, berkumpullah para gadis remaja yang sedang bermain di bawah guyuran air terjun. Mereka sama bersenandung ria sembari menikmati percikan air terjun. Mereka adalah 6 orang gadis cantik dari sebuah desa. Namun, ada yang berbeda di antara 6 gadis tersebut. Yakni, satu gadis cantik yang duduk di bawah pohon rindang sembari membaca novel. Ia begitu fokus membaca novel, sampai-sampai ketika teman lainnya mengingatkan acara pengajian oleh Syekh, sang gadis itu tetap fokus dengan novelnya. Hingga ia pun tersadar dan mengemasi barangnya untuk kembali bersama teman lainnya. Sebelum kembali, seorang gadis tersebut memetik beberapa buah dan membawa sebuah kendi berisi air untuk dibawa pulang. Gadis cantik tersebut bernama Farha. Sesampainya di desa, mereka berenam mengaji bersama seorang syekh atau guru. Gadis-gadis tersebut sama menghafalkan bacaan, lalu syekh menyimak bacaan satu persatu gadis tersebut. Syekh juga menegur 3 gadis yang bergurau sendiri dan tidak menyimak bacaan temannya. Pengajian diakhiri lebih awal dikarenakan besok merupakan malam henna swad atau pesta peresmian pernikahan. Semua gadis tersebut tersenyum mendengar Syekh mengatakan acara besok. Namun, tak dengan Farha. Ia mengatakan ingin bersekolah, sama layaknya laki-laki. Setelah Syekh menutup pengajian tersebut, terdengar suara mobil dari luar rumah Farha. Ketika Farha keluar, ia menjumpai teman ayahnya datang dari kota menaiki mobil hijau klasik. Lalu, menyapa Farha dan mengatakan akan bertemu wali kota yang juga ayah Farha. Teman perempuan Farha dari kota turun dan berpelukan dengan Farha. Setelah itu, Farha dan teman perempuan yang bernama Farida duduk di atas ayunan di bawah pohon yang rindang. Farida mengatakan keinginannya andai saja bisa tinggal di desa. Ia dapat melihat burung berkicau, pepohonan dan tentunya dapat selalu bertemu dengan Farha. Namun, sebaliknya, Farha juga ingin pergi ke kota. Farha ingin bersekolah dan mendapatkan perlengkapan sekolah. Farida juga menanyakan apakah ayah Farha sudah membahas mengenai kelanjutan sekolah Farha. Tapi Farha mengatakan belum ada pembahasan. Di sela-sela mereka berbincang, tiba-tiba terdengar suara rombongan mobil. Farha dan Farida beranjak dari ayunan mereka dan menghampiri rombongan tersebut. Ternyata itu adalah rombongan tentara Zionis yang akan mengacau pada desanya. Farha juga berteriak agar rombongan tentara itu pergi dari desanya. Farida juga memberitahu Farha cara mengusir orang menggunakan bahasa Inggris. Terlihat juga anak-anak 7 tahunan berlarian mengejar rombongan tentara dan meneriaki agar pergi dari desa mereka. Namun, nampak satu bocah dengan berat berlebih tertinggal di belakang di saat temannya berlari. Anak-anak kecil tersebut juga menggunakan kayu yang dimodifikasi untuk menembakkan batu ke arah tentara tersebut. Farha juga mempraktekkan dengan kedua tangannya posisi menembak ke arah tentara tersebut. Di sore hari, di suatu ruangan, ayah Farha sedang berbincang dengan tamunya. Farha mengetuk pintu dan masuk mengantarkan minuman ke ayahnya. Ternyata tamu itu adalah pamannya. Ayah Farha juga mengatakan bahwa Farha sudah dewasa dan sudah layak untuk menikah. Namun, paman Farha merespon bahwa Farha masih muda. Farha juga bertanya mengenai pendaftaran sekolah yang sebentar lagi akan ditutup. Setelah mengantar minuman, Farha menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Ia merenungi mengenai nasib pendidikannya. Tak lama kemudian, ayah dan paman Farha keluar dari ruangan.
Paman Farha berpamitan pulang karena ibunya sedang sakit dan jalanan sedang tidak aman. Ayah Farha juga mengatakan agar ia mengunjungi lebih sering, tidak hanya setiap 2 bulan sekali. Di saat hendak keluar, Paman Farha juga mengingatkan bahwa Farha juga layak mendapat pendidikan. Ia juga berjanji akan merawatnya jika berada di kota. Namun, ayah Farha tetap pada pendiriannya. Ia tidak ingin melawan arus yang ada di desanya, yakni seorang gadis harus segera menikah. Paman Farha juga memanggil untuk berpamitan kepada Farha. Farha juga diberitahu agar menjaga ayahnya. Di depan gerbang, ayah dan Paman Farha juga sempat bercanda sebelum pergi ke kota. Keesokan paginya, ketika Farha membaca novel di kamarnya, ia mendengar ayahnya sedang berbincang dengan seseorang di luar. Ayah Farha sedang berbincang dengan Syekh. Mereka membahas mengenai pendidikan Farha. Syekh berencana mengirim Farha ke kota agar bisa belajar. Ayah Farha tetap tidak mau jika Farha harus belajar ke kota dikarenakan Farha sudah mendapatkan pendidikan yang cukup di sini. Farha yang mendengar perkataan ayahnya langsung keluar kamar dan mengatakan ia bisa belajar tentang geografi, sejarah, dan lainnya. Di saat itu juga terdengar seseorang mengetuk pintu pagar rumah Farha. Sebelum membuka pintu, Farha bertanya siapa yang ada di luar. Kemudian Farha membuka pintu tersebut. Ternyata Nasr yang kabarnya akan dijodohkan dengannya. Nasr juga membawakan masakan ibunya untuk Farha, akan tetapi, dengan muka kesal, Farha menerima dan langsung menutup pintu tersebut. Selanjutnya, terdapat banyak wanita yang sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka berjoget dan bernyanyi bersama. Farha dan Farida juga ikut bersama mereka sambil bertepuk tangan dan bernyanyi. Nampaknya itu adalah sebuah tradisi di desa tersebut ketika akan ada gadis yang menikah. Setelah itu, Farha dan Farida pergi berjalan keluar. Mereka melihat ayah Farha bersama Nasr dan pamannya sedang duduk berkumpul. Setelah pertemuan ayah dan pamannya, Farha mendatangi dan menanyakan kepada ayahnya. Ia menanyakan hal apa yang dibicarakan tadi. Namun, ayah Farha tidak menjawab pertanyaan dan berjalan masuk ke dalam rumah sembari menyapa tetangga. Ketika sudah melewati gerbang pintu, ayah Farha mengatakan ia menjodohkan dengan Nasr sepupunya. Namun, Farha menolak tidak akan menikah dan pergi dengan wajah kesal. Ayah Farha yang mendengar ucapan anaknya marah dan menyuruh Farha berhenti dengan nada keras. Hal di luar dugaan terjadi, ternyata itu semua hanyalah candaan ayahnya terhadap Farha. Ayahnya memberi kejutan bahwa Farha akan belajar di kota. Ayahnya juga memberikan kertas pendaftaran sekolah Farha. Dengan senangnya Farha berlari ke balkon rumahnya dengan berteriak bahwa dia akan bersekolah di kota. Namun, ayahnya berkata jangan membuat keributan. Di malam harinya, Farha duduk dengan melamun bahagia di dapur rumahnya. Hingga tak sadar air yang sedang dimasak mendidih dan tumpah karena sedang asik melamun. Ia memasak air untuk disuguhkan ayah dan para tamunya. Farha mengetuk pintu sambil membawa nampan berisi air minum. Ia terkejut, tiba-tiba ada seorang laki-laki membukakan pintunya. Karena merasa ingin tahu, Farha mengintip pembicaraan ayahnya di lubang pintu yang sedikit menganga. Ayah Farha sedang berbincang mengenai keadaan dan keamanan desanya. Akan tetapi, tamu yang bernama Abu Namhar tak puas akan jawaban sang wali kota dan membuatnya pergi dengan muka kesal. Sebelum pergi, ayah Farha mengatakan bahwa ia dijanjikan akan diberikan pasukan dan amunisi oleh negara-negara Arab. Dengan begitu, ayah Farha bisa memimpin pasukan untuk berperang melawan tentara Zionis. Abu Namhar kecewa dengan jawaban wali kota dan meninggalkan rumah wali kota. Keesokan paginya, Farha yang sedang tertidur terkejut dan terbangun mendengar suara di luar kamarnya. Kemudian ia keluar kamar tanpa menggunakan alas kaki sembari memanggil ayahnya. Di saat Farha di depan gerbang mencari ayahnya, tiba-tiba ayahnya keluar dari dalam tempat penyimpanan makanan sambil membawa timba air. Farha bertanya, apa yang sedang dilakukan ayahnya?
Sang ayah menjawab bahwa ia sedang mengisi celah di antara dinding dan menyatukan menggunakan lumpur. Selanjutnya Farha dan Farida bertemu dan duduk bersama di atas ayunan sembari berbincang. Farha memberitahu Farida bahwa ayahnya setuju jika ia bersekolah di kota. Farida sempat tak percaya, akan tetapi Farha mengatakan bahwa itu benar. Farha juga mengatakan bahwa khawatir terhadap ayahnya jika ditinggal sendirian. Namun, Farida menghiburnya dengan mengatakan bahwa Farha kehilangan menjadi pengantin atau tidak jadi menikah. Hal itu pun membuat Farha tersenyum bahagia. Farha juga mengatakan bahwa keputusannya sekolah di kota yakni ingin menjadi seorang guru. Ia juga ingin membuka sekolah di desa ini khusus untuk perempuan. Di saat Farida akan mengatakan keputusannya setelah tamat sekolah, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari jarak jauh. Sontak, mereka berdua pergi meninggalkan tempatnya sambil berlari. Sampailah mereka di perkampungan tempat Farha tinggal. Orang-orang sama berlarian menyelamatkan harta benda dan keluarganya. Banyak rumah yang terbakar akibat dari tembakan tentara Zionis. Terdengar suara pesawat tempur milik tentara yang menghancurkan desa tersebut. Terdengar juga tangisan anak-anak yang ketakutan. Tentara Zionis juga menggunakan pengeras suara untuk mengusir para penduduk melalui pintu utara Palestina. Farha dan juga Farida terlihat kebingungan melihat semua orang berlarian. Sampai akhirnya, ayah dari Farida datang dan menyelamatkan mereka berdua. Mereka diselamatkan di dalam mobil hijau milik ayah Farida. Akan tetapi, Farha terus mencari di mana ayahnya berada. Terlihat dari kejauhan ayah Farha berlarian menuruni anak tangga. Kemudian ayah Farha berpesan kepada ayah Farida yang bernama Masoud untuk menjaga dia dan masuk ke dalam mobil. Ayah Farha memberitahu kepada Masoud jalan yang masih terbuka untuk menyelamatkan diri karena semua arah sudah dikepung. Mobil pun berjalan meninggalkan desa. Masoud beserta keluarganya dan juga Farha menaiki mobil tersebut dengan rasa khawatir. Mereka hampir menabrak seseorang yang berlarian menyelamatkan diri. Namun, tiba-tiba rudal dari pesawat diluncurkan hampir mengenai belakang mobil. Farha yang melihat ayahnya di belakang mobil sedang lemas terkena serpihan ledakan meminta turun. Namun Masoud tidak membiarkannya dan terus menyetir mobilnya. Farha pun nekat keluar mobil dan menghampiri ayahnya. Masoud turun dari mobil dan memanggil Farha untuk kembali. Akan tetapi Farha tetap tidak mau dan ingin terus bersama ayahnya. Akhirnya, ayah Farha yang bernama Kemal menyuruh Masoud pergi tanpa Farha. Nampak di dalam mobil Farida berteriak sembari menangisi Farha. Kemal dan juga Farha kembali ke rumah mereka untuk mengemasi dan pergi membawa barang-barang berharga mereka. Tak lupa Farha juga membawa surat pendaftaran sekolahnya. Farha bertanya apakah mereka akan ke kota bersama Farida. Namun, ayahnya menjawab mengapa tadi turun dari mobil dan tidak ikut mereka. Di saat Farha dan ayahnya akan meninggalkan rumah dan membuka pintu gerbang, terdengar suara jeritan wanita yang disiksa oleh tentara Zionis. Kemal pun bingung kemana mereka harus pergi menyelamatkan. Pada akhirnya Kemal menyuruh Farha untuk masuk ke tempat penyimpanan makanan. Ia menyuruh Farha untuk menunggu hingga dirinya datang. Farha berkali-kali menolak perintah sang ayah karena ia ingin bersama ayahnya. Namun, ayahnya tetap memaksa hingga menampar putrinya agar ia masuk ke dalam untuk menyelamatkan diri dari kekejaman tentara Zionis. Ayahnya mengatakan bahwa di tempat itulah yang paling aman. Lalu Farha menyuruh ayahnya untuk ikut berlindung bersamanya. Akan tetapi, beliau merupakan seorang pemimpin di wilayah tersebut yang harus menyelamatkan orang-orang di wilayahnya. Sebelum pergi, ayah Farha memberikan sebuah barang untuk disimpan. Kemudian ayah Farha menutup pintu tersebut dan menguncinya dari luar. Ia juga menambahkan kayu agar celah pintu tersebut tidak terlihat dari luar. Farha berteriak memanggil nama ayahnya namun ayahnya mengatakan jangan takut dan akan kembali. Tak berselang lama terdengar suara tembakan dari luar. Terdengar juga barang-barang di dalam rumah yang jatuh.
Di dalam tempat penyimpanan makanan, Farha terdiam duduk di pojokan sambil melamun. Ia mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Tembakan pun terus terdengar. Farha pergi mendatangi pintu dan memanggil ayahnya. Namun, tidak ada respon dari luar. Ia kembali duduk di pojokan sembari menangis dan bersedih. Terlihat linangan air mata membasahi pipi Farha. Karena di dalam gelap, Farha mencari lampu minyak dan juga korek api. Ia menggunakan lampu minyak tersebut untuk menerangi di dalam ruangan yang gelap tersebut. Farha meletakkan lampu minyak di salah satu sudut ruangan tersebut. Ia juga mengambil kotak kayu untuk menjadi pijakan melihat keluar melalui lubang kecil di atas dinding. Farha terus memanggil ayahnya, namun, ketika ia melihat di luar gelap dan tidak ada seorang pun. Farha pun bermalam di tempat itu dan tertidur di atas karung berisi sayur mentah. Keesokan paginya, ketika lapar, Farha mengambil kotak makanan dan memakan makanan yang ada. Dia juga mengambil minuman berwarna kuning untuk diminum menghilangkan rasa haus. Farha juga melihat peninggalan Farida yang dituliskan di atas buku. Di saat itu, terdengar suara berisik di luar ruangan. Farha lalu memanggil nama ayahnya dan mendatangi pintu. Betapa terkejutnya, muncul asap dari celah-celah pintu. Terdengar juga berkali-kali tembakan dan juga jeritan anak kecil. Ternyata, asap tersebut sengaja dikeluarkan tentara Zionis untuk mengusir paksa penduduk yang masih ada di dalam rumah. Dengan inisiatifnya, Farha pun langsung menutup celah-celah pintu dan lubang lainnya menggunakan karung berisi bahan makanan agar asap tidak memasuki ruangan. Karena asap sedikit sudah masuk ke dalam, Farha batuk-batuk karena menghirup asap tersebut. Ia juga menggunakan karung kosong untuk membuat asap tersebut menyebar dan menghilang. Setelah itu, Farha juga mengisi waktunya dengan bermain biji buah. Kemudian, ia mengembalikan dan menata karung-karung berisi bahan makanan ke tempatnya semula. Ia menata karung-karung tersebut sebagai alas tidur. Di saat Farha tertidur, tiba-tiba terdengar hujan turun sangat deras. Ia terbangun dan langsung menengadah dengan tangannya air tersebut melalui lubang di atas dinding. Ia meminumnya karena sejak pagi tidak ada air putih untuk minum. Karena dirasa kurang banyak air yang didapatkan, akhirnya Farha memecahkan kendi dan mengambil serpihan kendi untuk digunakan sebagai wadah air minum. Hari pun berganti pagi, Farha kebingungan ingin buang air kecil. Ia mondar-mandir mencari tempat untuk buang air. Hingga akhirnya, Farha memutuskan pipis di pojokan ruangan. Setelah itu, ia menutupnya dengan karung agar tidak tercium bau. Untuk mengisi waktu luang, Farha juga mengukir gambar di atas buah kentang. Pagi pun berganti menjadi malam. Terlihat Farha yang sudah lemas dan kedinginan. Ia juga menyalakan lampu minyak sembari membaca buku. Terdapat juga kertas pendaftaran sekolah Farha yang ia letakkan di dalam buku tersebut. Tiba-tiba lampu minyak mati. Farha mencoba menyalakan dengan korek api, akan tetapi tetap tidak menyala. Farha pun membuka lampu minyak tersebut dan ternyata minyak di dalamnya udah habis. Tak kehilangan akal, Farha mencari sedikit jerami untuk dikumpulkan dan kemudian dibakar untuk menghangatkan dirinya. Namun, Farha frustasi terhadap apa yang diterimanya. Ia mencoba untuk membuka pintu dengan kedua tangannya. Ia juga mencoba dengan pisau yang ada di dalam. Namun usaha Farha gagal karena pintu yang sangat kokoh. Akhirnya Farha memutuskan tidur kembali di atas karung makanan. Keesokan paginya, ketika Farha terbangun, terdengar suara perempuan yang menjerit. Farha mengintip dari lubang dinding dan mendapati sebuah keluarga yang sedang akan melahirkan. Perempuan yang akan melahirkan tersebut duduk di depan ruangan Farha. Suaminya sedang berusaha mengeluarkan bayi tersebut. Nampak perempuan tersebut berusaha sekuat tenaga mendorong agar bayinya segera keluar. Hingga pada akhirnya bayi tersebut keluar. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Kemudian bayi tersebut langsung diadzani oleh suaminya. Farha tetap mengintip di dalam dan juga ikut bahagia.
Setelah itu, bayi tersebut digendong oleh anak Abu Muhammad lainnya. Dan ia membopong istrinya ke dalam rumah untuk beristirahat. Ketika Abu Muhammad masuk ke dalam rumah, Farha memanggilnya. Ia pun keluar dan mencari siapa yang memanggilnya. Farha menampakkan wajahnya di lubang dinding tersebut kemudian meminta Abu Muhammad untuk membukakan pintunya. Dari luar terdengar Abu Muhammad sedang berusaha membuka pintu dan menyuruh Farha menjauh dari pintu. Sedikit demi sedikit pintu terbuka, namun dari kejauhan terdengar suara pengeras dari tentara Zionis yang meminta penduduk meninggalkan atau akan dibunuh. Abu Muhammad menyuruh Farha tetap diam dan ia juga menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di atas rumah. Abu Muhammad pun keluar dari rumah. Nampak tentara Zionis membawa senjata api dengan menaiki mobil memberhentikan Abu Muhammad. Ia diinterogasi oleh tentara Zionis itu. Terdapat juga seseorang yang ditutup kepalanya dengan karung. Abu Muhammad dibawa masuk ke dalam rumah oleh tentara tersebut. Namun Abu Muhammad mengatakan bahwa ia hanya mampir minum dan tidak ada orang di rumah tersebut. Tentara Zionis terus mengecek sekitar rumah tersebut dan menemukan ceceran darah. Kemudian tentara itu menanyakan di mana senjata tersebut disembunyikan. Akan tetapi, Abu Muhammad tidak tahu. Akhirnya tentara tersebut masuk dan memeriksa di dalam rumah. Tak lama kemudian, tentara Zionis berhasil menemukan istri Abu Muhammad dan dibawa keluar. Kemudian tentara menggeledah istri Abu Muhammad dan menemukan sebuah kunci yang disembunyikan di dalam bajunya. Namun, kunci tersebut bukanlah yang mereka cari. Selanjutnya, ketua tentara tersebut mengeluarkan belati dan diarahkan ke istri Abu Muhammad. Tentara Zionis juga menanyakan jenis kelamin bayi tersebut. Hingga istri Abu Muhammad pun meludah di depan muka salah satu tentara itu. Tak lama kemudian, terdengar tangisan bayi dari atas rumah. Tentara pun langsung naik dan menjumpai anak-anak Abu Muhammad. Mereka dikumpulkan bersama orang tuanya di bawah. Sempat terjadi keributan antara Abu Muhammad dan tentara Zionis tersebut. Hingga akhirnya mereka dibawa di sebuah dinding. Abu Muhammad juga mengatakan kepada laki-laki bertopeng. Ia mengatakan siapa kau dan juga seorang pengkhianat. Di sisi lain ternyata laki-laki bertopeng disuruh oleh tentara Zionis untuk menunjukkan letak penyembunyian senjata milik penduduk desa itu. Akan tetapi tentara Zionis malah akan membunuh keluarga tersebut dan membuat laki-laki bertopeng tidak terima. Laki-laki bertopeng itu meminta melepaskan anak-anak itu karena mereka bukan pejuang. Pada akhirnya terdengar suara peluru meluncur dari senapan dan membunuh satu keluarga itu. Farha yang berada di dalam ruangan sangatlah ketakutan dan menangis melihat kejadian yang begitu keji yang dilakukan oleh tentara Zionis. Ketika Farha mengintip dari celah pintu, ia melihat mayat keluarga tadi tergeletak lemas. Kemudian, tentara Zionis membawa mayat mereka semua pergi dari rumah itu. Tak disangka, ketika Farha mengintip ke arah mayat yang tergeletak, laki-laki bertopeng melihat Farha sedang di dalam dan memanggilnya sembari membuka topengnya. Ternyata itu adalah Masoud, ayah Farida. Farha hanya terdiam sembari menangis. Kemudian, tentara Zionis meletakkan bayi yang masih hidup. Nampaknya mereka menyisakan bayi tersebut untuk dibunuh terakhir. Tentara Zionis itu akan menembak bayi dengan senapannya, namun dia tidak tega. Tentara itu juga akan membunuh bayi tersebut dengan menginjaknya, namun mendengar tangisan bayi tersebut tidak tega. Akhirnya, tentara Zionis tersebut membiarkan bayi tersebut dan meninggalkan di teras rumah tersebut. Farha yang menyaksikan, meneteskan air mata tak tega melihat seorang bayi seperti itu. Ia juga muntah karena melihat pembantaian yang begitu keji. Bayi di luar terus menangis meminta pertolongan, namun tidak ada yang menolong. Farha mencoba membuka pintu dengan berbagai cara, namun nihil tak ada yang berhasil membuka pintu kayu tersebut. Sekarang ia benar-benar frustasi dengan keadaannya. Ia mengambil semua barang di hadapannya dan membanting sambil berteriak kesal. Ia juga menabrakkan dirinya ke pintu, namun sama saja.
Ia terdiam lesu di balik pintu. Pada malamnya, Farha menghibur bayi tersebut dengan bernyanyi dari kejauhan. Namun, bayi tersebut tak mengeluarkan suara lagi. Hingga, pada esoknya ketika Farha terbangun, ia melihat bungkusan yang ada di dalam karung. Farha mengambil dan membukanya. Tak disangka, pistol dan pelurunya terdapat pada bungkusan tersebut. Kemudian, ia merakit pistol beserta pelurunya dan menembakkan ke arah pintu kayu. Ia mengulangi tembakannya beberapa kali hingga akhirnya pintu dapat terbuka. Farha perlahan keluar dari pintu tersebut dan melihat sekitar rumahnya. Ia langsung mengambil air di depan teras rumahnya untuk diminum. Dengan pakaian dan rambut yang lusuh, ia berjalan keluar menghampiri bayi tersebut. Namun, bayi tersebut tak bisa tertolong lagi. Farha pun meninggalkan rumah dan juga desanya menuju ke air terjun. Ia menceburkan dirinya di bawah aliran air terjun dan membersihkan tubuhnya karena sudah hampir seminggu ia tidak mandi. Setelah itu, Farha merenung di ayunan sambil memakan buah yang dipetiknya. Ia tetap membawa barang yang diberikan ayahnya ketika akan pergi. Setelah itu Farha berjalan tak tahu arah menyusuri jalanan tanah. Di akhir cerita Farha tidak pernah bertemu ayahnya, tapi diyakini ayahnya terbunuh dalam peristiwa Al-Nakba atau Malapetaka di tahun 1948. Farha yang asli bernama Radiah berhasil sampai ke Syria. Dia tetap hidup dan menjaga ceritanya untuk generasi yang akan datang. Pesan yang disampaikan penulis kepada penonton bahwa ia ingin para penonton merasakan perjalanan gadis muda yang bernama Farha dan remaja seusianya, ketika harus menghadapi kekejaman pendudukan Israel yang menghancurkan masa depannya melanjutkan sekolah tinggi lagi. Sekian cerita perjuangan kali ini. Semoga dapat menginspirasi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.